Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita kelompok 1 Etika Profesi 2022. Baik, kembali lagi di konten diskusi kamar. Baik, diskusi kamar kali ini akan membahas sedikit dari Twitter yang akan kami ulas lebih luas lagi. Baik, saya serahkan kepada Mbak Rosa, silahkan. Oke, terima kasih ya Mas Chandra. Ini sebelumnya saya minta maaf ya buat teman-teman, saya izin mematikan kamera karena jaringan di tempat saya lagi nggak bisa diajak kerjasama nih. Nah, oke langsung aja. Ini yang pertama tuh ada tweet dari @taktekboom. Di sini tuh bilang, wow, startup apa ya? Gitu. Jadi di sini tuh ceritanya ada pemagang yang merasa dirugikan nih. Kenapa dirugikan? Karena dari awal tuh, kontraknya 100.000 per bulan. Nah, terus di sini jam kerjanya itu 20 jam per minggu. Tapi, ada beberapa rekannya yang menerima cuma 100.000 untuk 3 bulan, bukan per bulannya. Lalu untuk si pemagang yang mengirim tweet ini sendiri pun, dia merasa terperangkap karena, magangnya tuh extend atau diperpanjang selama 6 bulan tanpa bayaran. Nah, ini kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih? Ada yang pro atau kontra nih? Ayo diskusi deh kita. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu, Mbak Rosa. Di situ kan si pemagang ini menjelaskan bahwa dia gelisah dengan upah 100.000 per bulan dan itu tidak worth it dengan pekerjaan yang dia lakukan di sebuah perusahaan ini. Baik, pada Undang-Undang Pasal 1 nomor 11 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di situ sudah menjelaskan bahwa magang merupakan suatu pelatihan yang dibimbing oleh pekerja yang berpengalaman dengan tujuan itu untuk meningkatkan keterampilan. Jadi menurut saya oke-oke saja kalau oleh perusahaannya hanya digaji 100.000 per bulan. Karena di sini juga dijelaskan, di undang-undang tersebut juga dijelaskan besaran upah itu tidak diatur dalam undang-undang dan juga perusahaan yang menentukan secara langsung gitu loh. Dan juga di situ kan di tweetannya, di DM-nya juga dia menjelaskan bahwa terkena penalti 500.000 ya karena dia resign. Baik, membahas tentang hak dan ketanggung jawab dari etika profesi kali ini, menurut saya itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dia mendenda si pemagang ini sebesar 500.000 karena apa? Si pemagang ini sudah tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dia teken gitu. Jadi menurut saya ini sebuah tindakan yang tepat untuk si pemagang dari perusahaan. Gimana untuk teman-teman yang lain? Kalau aku sendiri untuk penalti ini 500.000 menurut aku ini kurang tepat ya, sanksi berupa denda atau penalti ini. Karena sebenarnya itu kayak kurang tepat secara moral dan tidak dianggap bentuk eksploitasi. Jadi kita kan nggak tahu si pemagang tersebut itu udah punya uang segitu nggak gitu. Jadi menurut aku kurang tepat sih untuk denda atau penalti segitu banyaknya. Mungkin teman-teman mau menambahkan? Oke, di sini mungkin gua akan menambahkan atau menyanggah dari perkataan Titi Pangesti. Di sini mungkin bisa di Zoom, Nabila. Yang Oke, ini bukan. di situ tertulis ya, yang itu. Di situ tertulis kan bahwa dia mendapatkan penalti sebesar 500.000. Yang di mana penalti tersebut itu berarti kan dia melakukan sebuah pelanggaran di dalam proses magangnya itu. Dan juga di sini menurut gue itu perusahaan ya berhak saja mengeluarkan ya dan juga memberikan denda 500.000. Mengapa? Karena dia sendiri bukan termasuk ke dalam pekerja harian, pekerja bulanan ataupun pekerja tetap.
Jadi dia bukan termasuk ke dalam anggota perusahaan yang tetap. Jadi menurut gue ya wajar-wajar aja. Dan juga denda 500.000 itu memperingatkan kepada orang lain yang akan magang di situ bahwa perusahaan ini loh bukan sembarang perusahaan yang bisa untuk keluar masuk menerima orang magang. Jadi nggak semua orang bisa diterima di dalam perusahaan ini. Menurut gue sih begitu. Oke, aku mau nyanggah ya. Jadi kalau menurut aku nggak setuju karena 500.000 tuh banyak loh. Apalagi ini aku bacain ya, ada hak yang pemagang diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020. Itu pemagang itu memperoleh uang saku, lalu ada bimbingan peningkatan keterampilan dan pemenuhan hak sesuai perjanjian magang. Nah, di sini kalau kalau dilihat 500.000 itu kan nggak banyak, apalagi dengan upah cuma 100.000 gitu. Perusahaan itu juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan beban dari pemagang ini, bukan dari beban kerjanya atau dari jam kerjanya peserta pemagang itu dalam menentukan besaran uang sakunya gitu. Menurut aku nih ya. Kalau ada tambahan boleh nih. Ya, untuk teman-teman, apakah ada pendapat lain atau bisa langsung kita simpulkan nih dari peristiwa yang di Twitter ini? Bentar, saya izin masuk lagi ya. Saya akan menyanggah dari pernyataan Nabila, di mana kan pada Undang-Undang nomor 6 2020 kan di situ juga berhak mendapatkan uang saku ya. Menurut saya untuk sekelas perusahaan yang startup dan juga ini Twitternya mencantumkan pada Oktober 2021 di mana keadaan Indonesia itu sedang dilanda corona juga kan. Jadi dengan diterimanya si pemagang ini di perusahaan tersebut itu sudah sangat beruntung. Jadi 100.000 itu anggaplah itu bonus. Dia mendapatkan tujuannya yaitu mengasah keterampilannya di situ gitu. Jadi menurut saya ya nggak masalah sih, soalnya di undang-undang juga tidak tertera harus berapa yang dikeluarkan untuk uang saku dari si pemagang ini. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke... Aku mau nambahin ya. Jadi tips untuk cari magang itu tanyakan dulu dan didiskusikan dulu pernyataan kontraknya terlebih dahulu. Seperti apa dibaca dan dipahami dulu. Jadi nggak ada salah paham pada waktu magangnya. Jadi kita harus tahu kewajiban apa, tanggung jawab apa yang kita pegang saat melakukan magang tersebut dan hak-hak apa aja yang kita harus dapatkan. Mungkin Rosa bisa diulas kembali atau ditutup. Ya, ini aku dengar pendapat dari teman-teman, keren-keren semua sih, ada pro dan kontranya. Jadi yang aku dapat dari pendapat kalian, sebagai mahasiswa yang mau mencoba untuk magang atau internship, kita harus jeli banget buat baca kontraknya. Meskipun memang di sekitar kita yang terjadi banyak yang overtime atau lebih dari job desk-nya gitu. Jadi ya itu sih, kita harus lebih jeli aja buat memilih tempat magang itu. Untuk penutupnya saya kembalikan ke Mas Chandra ya. Baik, tadi itu sedikit yang kita bahas di sini, dan kita tidak akan berhenti untuk selalu berdiskusi. Jadi ikuti terus diskusi kamar. Sekian dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.